Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 17 Mei 2023 dalam pekan ke-6 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terimalah ungkapan syukur kami atas semua kebaikan yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tetapi kami sadar tanpa bantuan-Mu kami tidak mampu menerima dan memahaminya. Maka kami mohon, kuasai dan rajailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami pesan ilahi-Mu dan membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantara orang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Biarkan Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam sejahtera, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar perkataan ini. Ikut Tuhan itu tidak enak, tidak mudah, banyak aturan. Memang, Tuhan tidak pernah mengatakan menjadi pengikutnya akan memiliki kehidupan yang mudah dan nyaman. Bahkan dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan dalam 2 minggu ini sangat jelas. Tuhan Yesus memberi peringatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh para murid dan pengikutnya setelah kepergian Tuhan. Maka Tuhan pun memberikan nasihat dan pesan-pesan yang menguatkan dan mengingatkan mereka supaya tetap teguh dan tidak menolaknya. Tuhan tahu para muridnya sulit menerima dan memahami apa yang disampaikannya. Maka Tuhan Yesus pun berjanji akan mengirim Roh penghibur kepada mereka yang percaya, yaitu Roh Tuhan sendiri, yang akan membawa dan memimpin mereka pada kebenaran. Tuhan menepati janjinya dengan mencurahkan Roh-Nya ketika mereka merayakan Pentakosta. Roh yang memberi penghiburan kepada mereka dengan membalikan perasaan ketakutan, kesedihan, dan rasa kehilangan guru yang mereka kasihi yang berubah menjadi kegembiraan dan pengharapan. Dengan penuh sukacita mereka pun berserah diri pada pimpinan Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Mereka pun diberi kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Mereka juga diberi kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk berkata-kata dan mengajar. Dan yang terutama, Roh Tuhan memberikan pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran identitas Yesus, Sang Mesias, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Roh yang sama diterima juga oleh Rasul Paulus, yang sebelumnya adalah pembenci Tuhan, namun berbalik menjadi pengikut Tuhan. Paulus tidak pernah bertemu Tuhan Yesus saat dia hidup di dunia. Paulus tidak pernah mendengar ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada para muridnya.
Paulus juga tidak pernah melihat langsung mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya Tuhan menjadikan Paulus sebagai rasulnya. Dan dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, Paulus membuka dirinya bagi kehadiran Roh Tuhan, yang membawa Paulus pada pengetahuan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju pada keselamatan kekal. Dalam kuasa dan bimbingan Roh Tuhan, Paulus pun memberitakan Injil ke seluruh dunia. Meski dalam pelayanannya terkadang harus mengalami penolakan, ketidaknyamanan, dan penganiayaan, tapi dia percaya Tuhan menyertainya dan tidak pernah meninggalkannya. Pada bacaan pertama hari ini, ketika Paulus berada di Athena dan menemukan sebuah mezbah yang ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus melihat ini adalah kesempatan baginya menjelaskan kepada orang-orang di sana bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan bukan Allah yang diam di dalam kuil maupun dilayani oleh tangan manusia seperti dewa-dewa buatan tangan mereka, melainkan Allah yang dapat memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dia bukanlah Allah yang jauh dan tidak terjangkau oleh mereka, tetapi Allah yang dapat dirasakan keberadaannya meski tidak terlihat. Paulus pun mengatakan bahwa mereka harus bertobat dari kebodohan mereka itu, agar kelak mereka juga beroleh keselamatan dan keadilan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Ketika mendengar tentang kebangkitan, mereka menolak pewartaan Paulus. Namun demikian, ada juga yang menjadi percaya. Saudari-saudara terkasih, melalui pembaptisan, kita juga menerima Roh Tuhan di dalam diri kita. Apakah kita sudah membuka hati bagi kehadirannya dan menyerahkan hidup kita pada kuasa dan bimbingannya, sehingga Roh Tuhan dengan merdeka bekerja di dalam diri kita seperti para rasul dan murid-murid Tuhan? Atau kita hanya menempatkan Roh Tuhan diam di pojok hati kita dan tidak membiarkannya bekerja di dalam diri kita? Dan kita sibuk mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Jika demikian, tentu kata-kata ikut Tuhan tidak enak memang menjadi tepat. Tetapi apakah itu yang kita inginkan? Kita tahu semua rasul Tuhan mati menjadi martir, termasuk Paulus. Mereka taat dan setia tentu bukan hanya berharap pada keselamatan yang dijanjikan Tuhan saja, yang belum jelas kepastiannya ketika mereka masih hidup di dunia. Tetapi karena mereka percaya Tuhan juga menyertai hidup mereka di dunia, sehingga penderitaan, kesedihan, maupun kesusahan tidak mereka alami sendiri, melainkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menemani, memberi pertolongan, memberi penghiburan, juga kekuatan, serta kemuliaannya bersama-sama dengan mereka. Jadi, apa yang membuat kita ragu dan takut? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita semua dijanjikan keselamatan serta hidup kekal di dalam kerajaannya kelak. Masalahnya selalu kembali pada seberapa besar kepercayaan kita. Apakah pilihan kita seperti orang-orang Athena yang menolak pewartaan Paulus karena tidak percaya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, nama-Mu kami puji, kami muliakan, dan kami sembah. Siapa kami dan apa jadinya hidup kami tanpa-Mu? Engkau tidak pernah membiarkan kami terpuruk dalam kesedihan, kesusahan, dan juga penderitaan. Kami menyadari
tanpamu hidup kami adalah kesia-siaan belaka. Maka ya Tuhan, kami mohon, jangan pernah membiarkan kami terpisah darimu, dan jadikanlah kami saksi kasih-Mu, serta pakailah kami sebagai alat cinta-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.